Jadi nada itu kan punya frekuensi. Kayak contoh Hijaz, itu nadanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang butuh fokus. Kayak gitu, fokus kayak beta seperti itu. Coba kalau ketika kita ngedengar nada Hijaz itu condong otak itu ke beta. Condong ke waspada dia, condong kepada interaktif. Coba nada Hijaz. Yang standarnya aja yang tilawah murattal. tilawah. Murawwatal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu nahawan condongnya membawa orang antara alfa kepada theta. Al-Qur'an sa'amdi ajlu khabasal ardi. Mau kerjasama dengan Daeng atau mau kolaborasi dengan Daeng? Hubungi nomor di bawah ini. Cerdas Cerita Daeng Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Daeng Syawal Mubarak di channel Syawal Mubarak. Nah, dan dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal. Nah, ini masih bareng sama kita, sama sahabat kita Ustaz Hafiz As-Saifi. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bahas tentang Segmen kedua. Tapi, Ini program perdana ya cerdas ini ya? Perdana atau sudah ada beberapa kali. Ada beberapa kali. Tapi karena kesibukannya jadi kita nggak rutin, Ustaz. Oh gitu. Nah, ini kita membahas tentang sunnah-sunnah Nabi yang ringan tapi banyak orang yang sepelekan, Ustaz. Sebetulnya yang ringan aja manfaatnya banyak gitu ya. Iya, apalagi yang berat-berat gitu ya. Yang berat-berat. Nah, kalau berat-berat wajib dong jadinya. Nikah lagi berat atau ringan? Jangan mancing-mancing ya, jangan. Saya ditonton mah. Tenang, saya aman. Beliau ini antum kan istiqomah. Oh iya. Kita ini istiqomah. Kok istiqomah kalau? Istiqomah. Istiqomah. Ikatan suami takut mama. Enggak, saya enggak takut sama istri saya. Apa dong? Cuma istri saya lebih berani. Lebih galak. Iya, enggak. Istri saya solehah. Ya, kebetulan mertua saya namanya solehah. Oh, masya. Oke, alhamdulillah. Nah, teman-teman, nah kita baru bangun tidur aja, itu salah satu sunnahnya Nabi kan bersiwak, minum air, ya kan? Salah satunya. Banyak sebetulnya. Tapi ada perlu diketahui Ustaz, sebelum kita bahas sunnah kan sunnah af'alun Nabi atau yang dilakukan Nabi itu kan ada 3 faktor. Pertama fitrah, yang kedua sunnah, yang ketiga mihnah. Ya, fitrah itu contoh Nabi makan, ente makan, aneh makan. Tapi kalau kita makan, apakah dapat pahala sama kayak Nabi? Belum tentu. Nabi minum, kita minum, apakah dapat pahala? Belum tentu, ya kan? Nah, kalau Nabi dagang, kita dagang, apa dapat pahala? Belum tentu. Kalau kita makan niatnya sama kayak Nabi, kelakuannya sama kayak Nabi, jatuhnya pahala kayak gitu. Dagang pun caranya kayak Nabi baru dapat pahala. Tidak semua dagang, Nabi dagang, kita dagang, tidak semua dagang dapat pahala. Ya kalau nipu bagaimana? Iya, kalau dagang nipu, udah gitu ngurangi timbangan ya kan tidak sesuai sunnah kayak gitu. Nah, jadi ya jadi ada namanya fitrah manusia itu ya seperti Nabi makan kita makan, Nabi tidur kita tidur. Kalau tidurnya cara Nabi itu dapat pahala. Ya. Nah, kemudian 2 sunnah seperti siwak, ya sholat tahajud. Nikah lagi sunnah nggak San? Ya sunnah juga. Nikah sunnah sih. Ya nikah sunnah. Nikah lagi ini mas saya tanya. Nikah lagi tergantung kondisi Ustaz. Ya, tergantung kondisi terus. Ngeri kali bahasnya ini. Macam-macam. Kalau ada mau ngajar ibu ini kita sudahi dulu ini. Mohon maaf. Bercanda ibu. Paling mama yang nggak senang bahasan gini. Yang ketiga adalah mihna. Mihna itu profesi ya. Nabi berdagang yang saya bilang tadi kan itu bisa jadi kalau kita pahala. Nabi ngangon kambing.
Orang ngangon kambing dapat pahala juga nggak? Dapat. Ya tergantung kan buat Ya, apa kan, kan. iya. Kalau ngangon Kan kambing, ngikutin Nabi. iya kambingnya dijual kemudian buat nyawer biduan, Itu apakah dapat salah. pahala? Itu berarti tadinya halal. Rezekinya halal tapi nggak toyib. Nah begitu. Jadi maksudnya harus kita pahami dulu. Berarti bukan nggak halalan toyib, berarti Betul. halal pat toyib. Atau ya. Bang toyib. Jadi gitu San. Iya. Kayak Nah, jadi contoh. kita masuk di mana Ustaz? Nah, segmennya kan kayak Nabi ngajarin kita senyum. Kan senyum sunnah. Bagian poin kedua ya berarti sunnah. Senyum gitu. Ini senyumnya terpaksa sekali ini senyumnya. Kan saya senyum dari tadi. Itu senyum orang utangnya banyak tadi tuh kayak gitu tuh. biasanya renovasi rumahnya belum kelar. Alhamdulillah udah kelar. kelar. Udah bersih kami kemarin tadi. Itu senyum. Ternyata nih kan apa hadisnya? Tabasam li akhika shadaqah. Senyum sama saudaramu sedekah, ya kan? Ternyata senyum itu kan pernah diteliti oleh salah satu dokter namanya Dr. Agus Rahmadi. Beliau meneliti, fokus dia meneliti tentang sunnah senyum itu pahala kesehatannya apa. Ternyata orang yang senyum itu akan membuang zat-zat beracun. Sehingga orang yang senyum itu akan sehat kata beliau. Makanya orang yang senyum itu biasanya mengaktifkan zat peristaltik di dalam tubuhnya. Biasanya orang yang sering senyum itu biasanya sering kentut. Sering senyum. Ya orang yang sering senyum itu sering kentut. Pantasan. Iya, orang yang sering senyum itu sering kentut. Berarti saya harus kurangin berarti. Iya, berarti kentutnya gede. Makanya kan kata dokter Aduh, kebongkar dah. Jadi ada yang sering kentut sini biasanya sering senyum bahagia. Orang yang bahagia itu, orang nih lagi punya masalah, dipaksa bertersenyum, otaknya akan dipaksa bahagia. Iya. Sehingga mengaktifkan hormon-hormon positif, endorfin seperti itu. Ya kan bahagia dia. Jadi tadi kalau misalkan semakin lebar senyumnya, semakin besar kentutnya gitu. Dan semakin sering kentutnya gitu. Tapi kan memang kayak gitu ketelitian kata Dr. Agus Rahmadi, orang yang sering senyum itu mengaktifkan gas metana H2S combine. Apa itu hidrogen sulfida. Makanya orang itu sehat atau tidak diukur daripada indikasi sehatnya itu dari kentut. Senyum. Dari kentut. Jadi kalau antum pengen tahu antum sehat atau enggak, ukur kentutnya. Gimana cara ya, ukurnya? Jadi saya sampai ke kentut-kentut ya. Jadi orang yang sering orang Coba yang contoh kentut yang kayak gimana? Coba mesti contohnya. contohin juga sama itu soalnya kan. Jadi kalau kentut yang sehat itu kata dokter itu baunya coba hidrogen. bahasanya buang angin gitu. Buang angin, ya. Kentut. Buang angin yang sehat itu seperti hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida itu bau belerang tau. Jadi kalau kentutnya asam-asam kecut kayak belerang tuh, nah itu sehat. Makanya kan kentut kan ada 3 faktor kan. Yang pertama kentut itu ada kentut bunyinya gede, ya baunya kagak ada. Contoh. Tuh gitu kan. Iya. Bunyinya gede, baunya kagak. Itu biasanya sehat, hidrogen sulfida biasanya. Tapi Kalau besar dan bau gimana? nah itu udah nggak sehat itu kayak intinya kan kalau bau udah nggak sehat. Yang kedua ada kentut nggak ada bunyinya. Tapi baunya masya Allah. Jadi itu kan kentut dia bisa menimbulkan fitnah gitu. Lu yang kentut gitu. Iya. Udah baku ini. Lu yang kentut padahal dia duluan. Padahal dia duluan, dia yang kentut. Ada yang paling parah kentut yang ketiga udah pasti berpenyakit. Apa tuh? Habis kentut kuning-kuningnya ikut keluar. Itu disuruh cebok gitu. Apa cirit? Jadi saya ada cerita itu, entah itu benar atau enggak. Teman ada dia cerita. Jadi dia ini perempuan cantik di tempat kerumunan, tahu-tanya sambil dia sakit perut kan, ada keluarin nggak aja, santai aja kan dia, santai aja, tak ada yang ini, nah, sambil ketawa-tawa aja, terus masih sakit perut juga, keluarin lagi, sambil main HP dia, sambil ketawa-tawa, nggak ada yang dengerin saya katanya, nggak lama pasti buka matanya, lah. Ke orang nengok ke dia semua. Ternyata dia pakai headset. Oh, gitu. Makanya kentutnya nggak kedengeran. Itu kentutnya double ya, bunyinya kenceng. Baunya masya Allah. Itu kentut keempat. Jadi itu orang yang senyum, dari senyum aja kita indikasi kesehatan. Makanya kemarin udah lagi sama itu. Punya pasien hipertensi, pengentalan darah. Disuruh senyum aja. Suruh senyum 20 kali sehari minimal, durasi senyum 15 detik. Nah, itu sehat. Coba kita praktekin dulu 15 detik. Ayo teman-teman silakan diikutin di
video di rumah, Nah, silakan. menyaksikan video ini, coba kita senyum praktekkan 15 detik Ya antum aja dah ya. atau 15 hari. Besar. Nah, coba bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orang gila lagi senyum. 15. Nah, segitu. Udah sehat kan? Sehat. Jadi sehari minimal segitu. 20 minimal. 20 Untuk minimal. menyebabkan sehat. Karena orang tuh kan ketika gasnya tinggi di perut itu kan asam lambung dan lain-lain penyakit-penyakit pencernaan. Bahkan indikasi kesehatan itu kan diukur dari feses kan. Warna kotorannya apa gitu kan. Kalau kayak hijau itu kan berarti kan ada gangguan di empedu dan lain-lain. Seperti itu. Kalau orang yang sering membuang gasnya itu ada orang yang nyampe ratusan juta loh cuma pengen kentut ke rumah sakit, bener kan? Betul. Ya makanya kita hemat loh. Diajar sama Nabi pengen sehat senyum gitu. Kedua juga ada yang lain, faktor yang lain, apalagi tuh seperti mohon maaf rumah tangga ya, suami istri gitu kan ya, kan hal sepele gitu kan. Ketika suami pulang ke rumah, datang ke rumah, harusnya istri tuh meluk dicium gitu kan. Jadi mencium suami itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Hajar Aswad bisa. Betul. Aswad banget itu. Mending ku hajar aja katanya. Jadi pelukan itu. Karena kayak pelukan itu ciuman kepada suami. Kemudian senyum, diajak senyum suaminya. Itu kan berapa banyak laki-laki melihat perempuan lain gara-gara istrinya nggak pernah senyum, ada perempuan yang lain senyum ke dia. Begitu. Karena laki-laki itu lemah di mata, makanya lemah di pandangan. Dalam hadis kan aghaddul lil basari, ya kan, untuk menundukkan pandangannya, karena pandangan laki-laki itu lemah. Jadi ketika disenyumin perempuan udah GR dulu. Saya kalau dibilang tadi itu Ustadz bilang pandangan laki-laki itu lemah, saya nggak setuju Ustadz. Kenapa itu? Kalau cewek itu biasanya begini dia, kalau cewek cantik, bukan lemah. Kalau lemah kan langsung begini dia. Berarti ya pandangannya kuat dia. Kuat. Kalau lihat cewek cantik langsung ngelotot dia malah. Nah, itu mah antum. Suci silakan. Habis pulang dari sini. Nah, begitu Ustaz. Jadi kan hal-hal sepele gitu. Kayak orang meluk itu kan Siti Aisyah selalu memeluk suaminya ketika pulang Nabi Muhammad. Ya kan, karena mengaktifkan hormon oksitoksin. Jadi kalau saya biasa malah kadang sampai pegel Ustaz kalau kita acara, soalnya kan foto-foto ya. Apa emang nggak makan kita senyum. Tapi itu mungkin itu mengaktifkan juga berarti. Mengaktifkan hormon kebahagiaan. Meskipun dibilang terpaksa. Udah pegel kan, sampai saya bilang sama jamaah biasa, udah kering nih giginya. Tapi itulah berkahnya jadi seorang public figure Ustaz. Cuma kadang ada public figure sombong kan, kadang-kadang. Sombongnya jangan lihat ke saya dong. Enggak kan dia ngomong sombong aja gitu kan. Banyak tuh faktor-faktor yang lain, tidur gitu kan, itu diajarin sama Nabi. Kayak antum aja kan azan tuh. Itu kan dalam sains itu kan suara itu bisa mengobati kan? Mengobati. Bisa. Dulu di Karachi, Pakistan, ada seorang anak murid beli apel satu. Dibelah jadi dua tuh apelnya. Ya kan, di Karachi. Kemudian yang satu diperdengarkan Quran, yang satu diperdengarkan musik-musik negatif ya, seperti musik metal, musik dugem kayak gitu kan. Selama 2 minggu dia perdengarkan setiap 2 jam sekali. Kemudian dalam 2 minggu yang diperdengarkan Quran itu lebih ke tetap bersih, nggak busuk. Yang musik itu udah busuk hitam. Nah, jadi dari sini ketika orang dengan Quran azan gitu kan, itu ada intonasi gelombang. Kenapa sholat tahajud itu bisa menyembuhkan? Karena bisa ada gelombang ke bagian theta ke delta. Theta ke delta. Kayak kan alfa itu kan gelombang relaksasi ya. Kayak kita zikir Allah alfa. Kita meditasi alfa, saya ngobrol sama antum beta, kemudian orang ketika bahagia tuh masuk ke gamma. Orang Ambon berarti ya, apa beta beta sonde ya. Nah itu ada juga theta itu gelombang. Ini kan nyerah Sulawesi ini. Theta oh ada Sulawesi theta tanya oh ada theta itu gelombang hipnotis. Ustaz Syam itu Ustaz Syam si Barak itu panggilnya Teta. Oh itu apa Teta? Dia panggil Teta ke bapaknya. Apa Teta artinya? Teta itu bapak. Oh bapak. Oh ya Teta. Ini yang bikin kayaknya orang Makassar itu. Iya. Tadi berarti di mix antara orang Makassar sama orang Ambon tadi. Ambon, ya. Beta sama Teta. Oh, ya.
Ada tapi delta nggak ada dong. Hah? Delta. Ada. Ada apa? Daeng tah. Oh, delta ini gelombang healing, gelombang penyembuh. Ya, makanya ketika sholat tahajud itu delta itu condong aktif dia. Biasanya kan ketika tidur nyenyak, kualitas tidurnya bagus itu delta. Makanya ada gelombang tuh kan kita kalau kita belajar di dunia pengobatan nih ada beberapa teori nih. Kalau antum searching di YouTube, ada kan frekuensi itu kan ada frekuensi 3 Hz. Jadi kita kalau searching frekuensi 3 Hz itu frekuensi Kayak radio ya? Ya, kayak gitu. Suara-suaranya seperti itu tuh. Nah itu frekuensi yang 3 Hz, 3 Hz tulisannya. Hz itu Hz. Itu kalau diperdengarkan itu maka akan mengakibatkan ngantuk. Jadi kalau ente nggak bisa tidur, frekuensi 3 Hz itu cocok untuk orang yang sulit tidur. Berarti diklik aja di Frekuensi 3 Hz. Cuma di kan itu kan YouTube. macam-macam. Cuma yang umum ya ada masing-masing kayak agama yang lain juga kan masing-masing mengeluarkan itu. Bahkan ada frekuensi. Kalau kita kan ada namanya makom ya. Nanti kita maju lagi. Gitu Nah, ini ada namanya frekuensi misalnya 432. Itu anxiety seperti orang-orang yang cemas, punya trauma. Itu kan searching frekuensi 432 Hz. Itu untuk memulihkan pasca trauma. Ada frekuensi untuk penyembuhan 528 Hz. 528 itu untuk meregenerasi sel. Kalau kita nggak enak badan, frekuensi 528 itu. Makanya kan semua di Al-Quran pun tentang frekuensi pun dijelaskan sebetulnya. Ini kita nanti bahas. Ini 528. 528 untuk Dalam 434 ada. 434 itu apa? Kalau untuk energi 417 untuk detox ya. Untuk detox, energi, pemulihan seperti itu. Menghilangkan rasa nyeri 174 Hz dan seterusnya. Banyak nanti kita list lah kapan-kapan kita boleh itu. Jadi teman-teman yang insomnia 3 Hz. 3 Hz ya. Biasanya frekuensi makomat itu ada frekuensinya, Sa. Kayak contoh, nada nahawan itu bisa mendekati 3 Hz. La 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 la. Makomat jiharka. La 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 la. Karena nadanya bikin ngantuk. Coba bismillah Al-Fatihah aja untuk baca ziharka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Awas, jangan sampai ketiduran. Agak ngantuk lagi. Jadi nada itu kan punya frekuensi. Kayak contoh Hijaz, itu nadanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang butuh fokus. Kayak beta seperti itu. Coba kalau ketika kita ngedengar nada Hijaz itu condong otak itu ke beta. Condong ke waspada dia, condong kepada interaktif. Coba nada Hijaz. Yang standarnya aja yang tilawah murattal. Tilawah. Murattal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nahawan condongnya membawa orang antara alfa kepada theta. Jadi nahawan tuh seperti kayak orang tuh kalau kita kayak nada nahawan tuh orang bisa condong sedih ya. Ya tergantung intonasi nadanya. Makanya alfa ke theta itu. Jadi alfa theta itu kan kayak contoh orang mau tidur. Nah, itu theta. Orang ketika di alam theta itu kita kasih sugesti, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Kayak contoh kita punya anak nih lagi ngantuk. Nah, nggak mau makan nih. Sugesti aja tiap hari. Nah, besok kamu bangun, ya lagi pas ngantuk-ngantuknya. Kamu makan yang banyak ya, Nak. Kamu yang pinter ya, Nak. Jangan gini-gini ya, Nak. Itu terus aja. Cocok untuk parenting berarti. Ya, cocok. Nanti kita buka kelas parenting sebenarnya. Tapi jangan dibongkar dulu sini. Oh, jangan. Boleh kalau mau tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Nah, kayak gitu. Makanya follow dulu dong Ustaz Hafiz. Tapi jarang aktif saya bikin konten. Kayak gelombang gamma itu kan gelombang semangat. Ya kan kayak memotivasi seperti nada-nada bayati kan. Antum tahu nggak saya bandal balela? Iya. Itu kan nada-nadanya kan lebih kayak Bandar Balela. Syekh Abdullah Juhani seperti itu kan. Imam Makkah itu kan seperti dia frekuensinya itu mengajak orang itu girohnya semangat. Makanya ketika beliau menadakan nahawan orang pada nangis di haram itu. Nah itu kan condong kepada penghantaran kepada gelombang alam bawah sadar. Dan itu gelombang itu kan
diajarkan sebetulnya. Bahkan gelombang-gelombang frekuensi itu kan butuh. Kayak kita sering baca Quran sampai sel-sel kanker itu sembuh gara-gara gelombang baca Quran. Ya, itu percaya atau tidak, sel-sel kanker akan mengecil ketika frekuensi Quran yang akan dibacakan. Saya udah buktikan Ustaz. Bukan. Beberapa kali saya juga udah buktikan kanker stadium 3 loh. Dibacain Quran terus saja. Ada ini yang cerita kepada saya. Kalau saya bukan cerita lagi. Hah? Istri saya. Oh gitu. Kan kemarin kista kan. Kista 5,8 itu waktu ke Kahara itu. Oh, Masya Allah. 5,8 cm hampir segini. Apa pengobatan dibacain Quran? Quran. Nada apa? 3 juz per hari. Enggak. Memang kita ini 3 juz per hari. Frekuensi Quran itu frekuensi membawa gelombang delta. Jadi selama hamil dibacakan itu 3 juz per hari. Sampai di bulan Dia yang ke-6 baca atau ke-7. antum yang baca? Dua-duanya kita baca lebar ya. itu Kalau lebih bapaknya aja, kalau ibunya aja 3 juz apalagi bapaknya berapa kan? Betul. Sombong kali kau. Jadi Masya Allah itu. Jadi makanya banyakin baca Quran ya. Ya, makanya ya betul, Masya Allah. Ini baca Quran ini dari Quran aja ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang memang butuh dibedah. Ya, sebetulnya kayak frekuensi seperti itu kan nada nahawan. Kalau nada bait itu yang kasih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau itu langgam ros. Ros, ros, ya itu berarti ke gamma itu. Kalau bayat itu Kalau sudais itu nada apa? itu ros. Ros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu condong ke gamma. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya, itu konteksnya mengajak spirit apa? Ya, Motif, semangat. Gamma. Ya. Langsung gamma. Yang enggak mood itu ngedengerin nada ros bagus. Iya. Makanya semangat jadi dia. nah makanya Cocok kan untuk subuh itu. subuh, cocok untuk subuh yang lagi ngantuk azannya ros baru haiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu makanya assalatu wassalamu alaik. Itu lagu ros itu. Iya, maksud saya gitu. Iya. Allahu Coba. Akbar. Bagus tadi coba. Ya, agak ngilengkung. Gimana yang ngeledek? Assalatu wassalamu alaik. Masya Allah. Ini boleh ini serba bisa. Udah saya Coba kayak nada ros nih kan kalau subuh orang kan pada ngantuk. Ya. Itulah kenapa frekuensinya itu ke gamma. Biasa nadanya ros. Kayak gitu. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah. Gitu kan gitu. Assalatu wassalamu alaik. Udahlah ini bahaya ini terancam saya. Pas udah beduk yang azan Nggak matching ya, nggak matching maksudnya. Makanya kalau subuh jangan engkongkong dah. Itu kan kalau engkongkong kan jatuhnya gelombangnya alfa ya. Bawahnya Theta. Bawaannya ngantuk. Iya. Itulah kenapa. Allahu Akbar. Udah panjangan batuknya daripada azannya. Makanya itu kan suges. Jadi gelombang itu diajarin di agama. Bahkan ketika nanti hari kiamat aja kan bumi hancur kan dengan gelombang frekuensi. Kita bisa frekuensi seperti itu. Kenapa gelombang itu ini? Kita dari alam rahim itu kan udah mengenal gelombang. Makanya bayi di dalam rahim itu kan memiliki suara. Ya, ketika di rahim kan suaranya gitu. Itu udah kita tuh gelombang tuh dari kita di alam rahim tuh diperkenalkan gelombang. Keluar, kan tuh punya anak nih, usia masih bayi, tiba-tiba nangis itu. Diperdengarkan gelombang itu. Diam nggak? Diam. Nah, itu. Diam nggak? Ya. Jangan kayak antum lah anak lagi antum nangis. lagi USG atau istri hamil itu kalau dia sih kan begitu memang suaranya. Kayak gemuk. Oh dia nggak tahu. Belum nikah. Makanya cari pabriknya dong. Ya. Jadi gitu jadi makanya kalau kita mirip suara vacuum cleaner ya. Jadi kalau punya anak kecil nangis didengerin suara vacuum cleaner itu diam. Langsung diam. Karena frekuensinya mampu menenangkan otak. Jadi itulah kenapa kita kenal sama frekuensi. Kayak contoh aneh ngomong, kalimatnya apa, tapi dengan frekuensi berbeda. Apa gitu. Kan orang responnya beda. Apa gitu kan. Apa? Hah? Apa? Itu kan padahal kalimatnya sama apa.
tapi frekuensinya beda, itu akan menjadi respon kepada orang yang berbeda. Apa lo gitu kan. Itu kan beda frekuensi. Apa lo dengan bikin orang senang dengan apa lo yang bikin orang kesel. Nah, jadi hidup itu penuh frekuensi, kata Nikola Tesla. Masya Allah. Gitu. Dan frekuensi itu semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ini nampaknya setelah pesan-pesan berikut ini lagi ya. Ini Masya Allah memang betul-betul Banyak sih bahas. cerdas. Oh iya, tenang. Bahasan Teman-teman, makan belum nanti aja. teman-teman yang mau request bahas apa lagi, silakan di komentar. Kalau pengen saya hadir lagi silakan. Oh iya, kalau mau hadir lagi silakan, jangan lupa dikirim ya. Ya, di follow. Enggak di komen. Komentar. Ya. Kirim komentarnya maksudnya, Bang. Apa pertanyaannya insya Allah kita ada lagi. Terima kasih Siap. Syawal udah Siap. ketemu insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, ini luar biasa, daging semua ini isinya nih. Tapi ringan dan penuh dengan canda dan tawa. Oke, masih di Cerdas Cerita Daeng Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.